Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketemu hari keempat ya. Untuk sebagian, ada juga yang hari ke-5. Sing terasa sekali cepat ya. Tapi yang pasti kotong masih ada di awal ini. Masih ada waktu cukup banyak buat kotong memaknai bulan Ramadan ini secara maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita ngobrol sedikit masih tentang makna Ramadan yang perlu kita fahami lebih. Kenapa Allah wajibkan kita puasa? Salah satu alasannya adalah karena kita berada di bulan mulia yang namanya Ramadan, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Itu sebabnya perintah puasa itu Allah sampaikan kepada kita setelah Allah jelaskan dulu keutamaan bulan Ramadan. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah jelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan apa itu bulan Ramadan. Kata Allah, kira-kira sederhananya Allah ingin bilang begini, hambaku, ini Ramadan, ini bulan Al-Quran. Ini Ramadan, ini bulan yang aku pilih untuk kuturunkan di dalamnya Al-Quran. Baik secara lengkap ke langit dunia, ataupun pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saat beliau ada di Gua Hira. Itu terjadi di bulan Ramadan. Baru Allah katakan, faman syahida minkumus syahra, siapa yang ada di bulan Ramadan tidak sakit, tidak sedang bepergian, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Jadi hubungan Ramadan dan Al-Quran itu kuat sekali. Al-Quran Allah turunkan untuk, kata Allah, hudan linnas, jadi petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, pembeda antara bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas terhadap petunjuk tadi dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, sekarang sampai kepada apa yang ingin saya sampaikan. Maksud saya adalah begini. Setelah Al-Quran turun kepada kita, Allah bilang ini petunjuk bagi semua manusia. Pertanyaannya, apakah semua manusia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau tidak demikian? Faktanya tidak demikian. Ada yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan ada yang tidak. Atau ada yang setengah-setengah. Dia balik ke Al-Quran saat dia dalam kondisi susah, dalam kondisi senang dia lupa Al-Quran. Nah, kira-kira itu yang Allah maksudkan saat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Dan Alkitab, Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kepada hamba-hamba yang kami pilih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Tetapi yang beriman kepada Al-Quran pun terbagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsih. Kelompok pertama, kata Allah, ini bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Kata Allah, kelompok pertama adalah zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya terhadap Al-Quran. Artinya apa kata ulama? Yaitu orang yang sama sekali tidak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tidak dia laksanakan. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran dia lakukan. Ini kelompok yang zalimun li nafsi, yang menzalimi atau menganiaya dirinya sendiri. Kelompok yang kedua,
wa minhum muqtasid. Kelompok kedua, kita bisa evaluasi, kita bisa refleksi, kita ada di kelompok yang mana? Yang memang menganiaya diri kita, perintah Allah kita abaikan, perintah Al-Quran tidak kita laksanakan, atau justru larangannya yang kita lakukan? Ataukah kita masuk di kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid? Di antara hamba Allah ini, umat Nabi ini, ada yang muqtasid. Muqtasid itu ada yang ekonomis. Bahasa Arab iktisad itu ekonomi. Jadi ada hamba Allah ini dalam interaksi dengan Al-Quran itu dia pakai prinsip ekonomi. Dia ingin mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ada yang kayak begini keseng bapak-bapak. Ada yang dia beramal sedikit tapi dia berharap banyak. Atau dia bikin dosa banyak tapi dia ingat bahwa Allah itu syadidul azab, Allah itu siksaannya pedih. Ada keseng? Ada. Kenapa saya bilang ada? Karena di zaman Nabi juga sudah ada. Ada satu orang di zaman Nabi datang. Dia datang kepada Nabi. Nabi duduk bersama sahabat, lalu dia bilang kepada Nabi begini. Dia dengar sahabat-sahabat Nabi bicara tentang rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji. Dia dengar-dengar saja begitu, lalu dia ingin datang kepada Nabi pastikan. Sampai di hadapan Nabi dia bilang begini, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa addaitu zakah wa hajajtu baitallah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya solat 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan, saya keluarkan zakat yang wajib, ya, saya naik haji sekali, bapak-bapak? Lalu dia bilang kepada Rasulullah begini, wala azidu ala dzalika wala anqus. Ya Rasulullah, tapi saya tidak mau tambah sama sekali dan saya juga tidak mau kurangi sama sekali. Oke, dia bikin komitmen di hadapan Rasulullah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, keluarkan zakat, naik haji. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, beta cuma mampu bikin itu saja. Beta seng mau tambah, tapi beta juga seng mau kasih kurang. Lalu dia bertanya, a'adkhulul jannah? Apakah kalau begitu beta bisa masuk surga? Ini orang luar biasa, dia hitung-hitung betul. Dia mau dia bikin yang wajib saja. Lalu dia janji dia seng tambah, seng kurang. Dia ingin tahu, ya Rasulullah, kalau beta bikin begini beta masuk surga ke seng? Apa jawab Rasulullah? Naam. Ya, kamu masuk surga. Begitu dengar Rasulullah bilang dia masuk surga, dia pamit. Rasulullah, saya pamit, assalamualaikum, dia pulang. Begitu dia pergi, ini sahabat di muka Rasulullah semua ini bingung. Ini bagaimana Rasulullah bilang orang ini masuk surga gampang-gampang, sementara setiap hari Rasulullah suruh ketong solat sunat, puasa sunat, berinfak, bersedekah, berjihad. Orang ini dia semua tambah lagi, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, seng tambah, seng kurang. Sahabat bingung kan? Rasulullah mengerti apa yang ada di benak sahabat. Lalu Rasulullah bilang bersahabat begini, sambil tunjuk orang ini pulang. Dia percaya Rasulullah bilang masuk surga, ya sudah. Dia begitu pulang, Rasulullah bilang bersahabat, sambil tunjuk orang itu, Rasulullah bilang, aflaha in sadaq. Kira-kira Rasulullah bilang begini, kamu saya percaya beta bicara ini betul. Tapi kata Rasulullah, aflaha in sadaq. Orang itu beruntung kalau dia jujur. Kalau dia jujur. Nah, sekarang kira-kira Bapak, apa maksud Rasulullah? Orang itu beruntung kalau dia jujur. Maksudnya, orang ini beruntung masuk surga kalau dia jujur. Bagaimana maksudnya? Dia jujur seng tambah kah? Dia jujur seng kurang? Tangkap itu pun cerita tuh. Yang Rasulullah maksud orang ini beruntung kalau dia jujur. Yang Rasulullah maksud dia jujur itu apa? Jujur seng tambah kah seng kurang? Kalau dia tambah, masalah ke seng? Seng, orang bikin baik mau tambah silahkan. Tapi masalah kalau dia kenapa? Karena yang dia bilang pada Rasulullah ini semua yang wajib ini. Yang wajib ini kalau kurang masalah ke seng? Masalah. Jadi ternyata ada di antara umat ini, bahkan sudah ada pendahulunya yang pun cara berpikir kayak begini.
Dia mau masuk surga tapi dengan pengorbanan yang pas-pas. Oke? Ini yang Allah bilang dalam Al-Quran, wa minhum muqtasid. Umat ini ada yang ekonomis. Lalu yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Kelompok yang ketiga, yang beta rasa ini yang Allah pengen ketong sampai di sini nih, yaitu sabiqun bil khairat. Dia tidak ekonomis, tapi dia mengejar kebaikan. Dia berburu kebaikan. Dia tidak tunggu. Dia tidak bertahan dengan yang wajib-wajib saja. Yang wajib dia lakukan, tapi dia ikhtiar. Jangan-jangan ada yang kurang, dia tambah yang sunnah. Hampir semua kewajiban dalam Islam selalu ada sunnahnya. Solat wajib ada sunnahnya kesing. Puasa wajib ada sunnah kesing. Zakat wajib ada sunnah kesing. Sedekah, haji wajib ada sunnah kesing. Ada. Hampir semua ada sunnahnya, tujuannya supaya tadi. Jangan kotong andalkan yang wajib saja. Kalau kotong andalkan wajib, nanti kotong karena yang Rasulullah bilang, aflaha in sadaq. Beruntung kalau jujur. Jangan. Kotong mesti jaga dengan yang sunnah. Oke ya? Supaya kalau ada yang kurang di sana, yang sunnah bisa tutup. Nah, ini kelompok yang ketiga, sabiqun bil khairat. Kata ulama, itulah mereka yang melaksanakan yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Kembali ke puasa. Kira-kira ketika Allah wajibkan kita berpuasa ini, Allah pengen dari kita untuk jadi orang yang ekonomis atau jadi orang yang sabiqun bil khairat? Puasa itu sebenarnya Allah suruh ketong latihan untuk berada di kelompok ekonomis atau kelompok sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Apa buktinya? Oke, ketong beta kasih beberapa bukti. Yang pertama, apa hakikat puasa itu, definisi puasa itu sebenarnya? Kalau beta tanya bapak-bapak, ketong diskusi sama-sama. Puasa itu sebenarnya, puasa itu adalah meninggalkan yang halal atau meninggalkan yang haram. Bantu beta, ketong diskusi sedikit. Puasa itu sebenarnya meninggalkan yang halal atau meninggalkan yang haram? Meninggalkan yang haram. Haram kah halal? Meninggalkan yang halal, bukan yang haram. Oke. Beta setuju. Bapak-bapak ini ketong mengartikan bahwa puasa itu sebenarnya usaha menahan diri atau mencegah diri atau usaha untuk meninggalkan yang halal, bukan yang haram. Itu sebabnya apa 3 hal besar yang membatalkan puasa? Makan, minum, dan berhubungan suami. Itu 3 hal besar yang membatalkan puasa. Yang lain itu dia anak buah semua. Tapi intinya 3. Makan, minum, berhubungan suami istri. Makan itu halal kesing. Minum, berhubungan suami istri, berarti setuju ya, puasa itu meninggalkan yang halal. Nah, lalu kalau yang haram, tinggalkan lagi kesing. Kan ketong tinggalkan yang halal, tapi ketong bikin yang haram. Haram itu sing butuh bulan Ramadan supaya dia jadi haram. Haram itu di sepanjang bulan, sepanjang tahun dia tetap haram. Cuma di bulan Ramadan Allah suruh, latihan supaya kalian jadi masuk dalam kelompok sabiqun bil khairat. Jangan tinggalkan yang haram saja, tapi coba latihan tinggalkan yang sama seperti tadi. Jangan bikin yang wajib saja, tapi juga kerja yang sunnah. Sekarang kalau ketong puasa lalu ketong bikin yang haram, ketong seng makan, seng minum, ketong seng berhubungan suami istri di siang hari, tapi ketong perlente, ketong berdusta, sumpah palsu, puasa batal ke seng? Puasa batal ke seng? Seng batal, bapak-bapak. Puasa tidak batal. Nah, sekarang apa maksud tidak batal? Ini persoalan batal dan pahala berbeda. Maksud tidak batal adalah kalau ketong puasa, seng makan, seng minum, seng berhubungan suami istri, berarti puasa hari itu sudah tunai. Ketong seng perlu qada. Tidak perlu qada puasa di hari yang lain. Tapi ketong dapat pahala ke sing? Tinggalkan yang halal tapi bikin yang haram, dapat pahala ke sing?
Bisa jadi ketong puasa betul, puasa sah, sem perlu qada, tapi bisa jadi ketong sing dapat pahala. Itu yang Nabi bilang, kam min shaim. Nabi tetap anggap orang itu berpuasa. Berapa banyak orang yang berpuasa? Nabi tidak sebut berapa banyak orang yang berbuka puasa, tidak. Nabi tetap sebut dia orang yang berpuasa. Tetapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu juga yang Nabi maksudkan ketika Nabi bilang, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa tapi dia tidak tinggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa, hal-hal yang sia-sia, malah Nabi bahasanya tegas. Nabi bilang, falaysa lillahi hajah. Allah tidak punya hajat, Allah tidak butuh, usahanya meninggalkan makan dan minum. Begitu Bapak ya. Jadi puasa ini latihan dari Allah per ketong supaya ketong boleh ada di kelompok yang muktasid, ekonomis, tapi ketong harus menjadi kelompok yang sabiqun bil khairat. Bukti lain, di siang hari Ramadan Nabi bilang dalam hadis, kalau ada orang yang pancing ketong pung emosi, ajak ketong bakalai. Nabi suruh bakalai kesing. Nabi bilang apa? Nabi bilang tahan, cukup bilang pada orang itu ini saya. Oke. Sekarang orang zalimi beta, dia tampeleng beta sing salah. Ada dulu dia datang dia tampeleng beta. Ini zalim kesing. Beta boleh balas sebenarnya kalau di luar Ramadan dalam Islam orang pukul ketong boleh balas kesing. Boleh, tapi balasnya harus setimpal. Sing boleh lah lebih. Itu prinsip keadilan dalam Islam. Allah bilang dalam Al-Quran, faman i'tada alaikum. Siapa yang berlaku aniaya pada kalian, balas. Siapa yang berlaku aniaya, fa'tadu alaihi. Silahkan kalian balas tindakan aniaya itu dengan sama, setimpal, tidak lebih. Islam mengajarkan prinsip keadilan. Boleh, tapi jangan dia tampilin satu kali ketong balas dua kali, atau dia tampilin dengan telapak tangan ketong kasih palungku, yang boleh. Itulah be, mesti sama. Kalau sama impas, sen dapat pahala, sen dapat do. Tapi di bulan Ramadan Nabi suruh begitu kesing. Padahal dalam Al-Quran boleh. Tapi di bulan Ramadan Nabi bilang, kalau orang ajak ketong berantem pancing emosi, Nabi bilang sen boleh balas, cukup bilang saya sedang puasa. Apa maksudnya? Supaya ketong masuk di kelompok yang sabiqun bil khairat. Kita harus mengejar kebaikan, tidak boleh bertahan hanya dengan yang wajib-wajib saja. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ramadan yang masih tersisa 20 lebih hari ini bisa ketong maksimalkan dengan menambah amal-amal selain yang wajib, terutama interaksi kita dengan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi berusaha juga untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga fungsi Al-Quran jadi petunjuk ketong dapat, dan sehingga kita dalam berinteraksi dalam Al-Quran bukan pada kelompok yang zalimun li nafsi, yang aniaya diri, bukan pada kelompok yang ekonomis, tapi mudah-mudahan ketong semua masuk di kelompok yang ketiga, kelompok yang sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.